Selamat pagi adik sana, senang sekali dapat menjumpai Anda di Berita Bengkulu pagi hari ini. Bersama saya, Andri Sofitri, beragam informasi menarik dan aktual akan kami hadirkan. Berikut 3 informasi menarik untuk Anda. Diduga akibat korsleting listrik, 1 unit rumah di Kelurahan Sawah Lebar Baru nyaris ludes terbakar. Satu anggota komplotan pencuri besi menara listrik PLN ditangkap polisi. Warga Teluk Sepang, Kota Bengkulu mengeluh jembatan yang menghubungkannya dengan Kelurahan Sumberjaya rusak parah. Satu unit rumah di Jalan Sepakat 5, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Selasa malam ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga sekitar panik. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun berdasarkan informasi yang dihimpun, api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian atas rumah yang terbuat dari papan. Tidak hanya menghanguskan rumah, api juga membakar barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Beruntung armada pemadam bahaya kebakaran PBK Kota Bengkulu cepat tiba sehingga api cepat dijinakkan dan tidak sempat menyambar ke rumah yang berada di samping kiri dan kanan bangunan. Jelaskan Pak, kebakaran di Jalan Sepakat ini awalnya dari mana Pak? Jadi kami dapat informasi, ini kan api ini udah besar, tapi dari pihak pemilik rumah, ini katanya meledak dari listrik di depan rumah itu. Jadi karena pengampunan dari seluruhnya dari papan profil, jadi yang sudah kering, jadi api ini cepat membesar. Sedangkan keluarga waktu itu saat itu masih makan di ruangan tengah, lagi di meja makan posisi. Kondisi mereka sudah nggak bisa lagi menyelamatkan karena api makannya dari atas. Artinya nggak mengetahui Pak ya, korban tadi Pak ya? Tahu, mereka tahu meledak gitu kan. Ini kan plafon dan kayunya kan dari ini papan profil kering ini. Jadi apinya main dari atas plafon, jadi besar di atas. Jadi ketika besar di atas mereka udah nggak bisa apa-apa lagi. Untuk berusaha menyelamatkan diri aja. Ya. Nah, kami di sini karena ini kami tahu proses daerah pemetaan kami daerah padat penduduk, kami kerahkan seluruh unit pemadam kebakaran di sini ya. Kita lihat sendiri kondisi di sini, unit ini susah kita masuk di sini ya. Ya alhamdulillah yang penting kami dapat berhasil di sini sehingga rumah kiri kanan belakang ini dapat kita selamatkan ya. Berapa unit Pak? 12 unit pemadam. Meski tak menelan korban jiwa, namun kerugian pemilik toko pakaian di kawasan KZ Abidin Pasar minggu ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Binka melaporkan dari Kota Bengkulu. Sebuah kapal nelayan yang diawaki oleh 5 orang mati mesin di perairan Pulau Tikus Kota pada Selasa siang sempat terombang-ambing sekitar 1 jam. Para nelayan tersebut berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Kapal ditemukan tak jauh dari perairan Pulau Tikus dengan seluruh awak kapal dalam keadaan selamat. Awak kapal lalu dievakuasi ke kapal Basarnas dan kapal yang mati mesin ditarik ke pelabuhan Pulau Bai. Kepala Kantor SAR Bengkulu, Muhammad Arafah mengatakan, laporan diterimanya sekitar pukul 12 siang dan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kapal berhasil ditemukan. Bahwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, Call Center Basarnas Bengkulu mendapatkan satu laporan kecelakaan kapal nelayan TUB 5 orang yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Tikus, Kota Bengkulu. Setelah mendapat informasi tersebut, Basarnas Bengkulu memberangkatkan tim SAR gabungan pada pukul 13.05 waktu Indonesia Barat yang terdiri dari Basarnas Bengkulu 3 orang, Dit Polair Polda Bengkulu 3 orang, dan pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat
tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 orang korban dalam keadaan selamat. Selanjutnya dievakuasi ke Pelabuhan Bai dan tim SAR gabungan tiba pada pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Korban diserahkan ke pihak keluarga. Saat ini kelima nelayan telah diserahkan ke keluarganya. Adapun nama-nama nelayan yang berhasil diselamatkan adalah Niko, Buyung, Sudin, Arazi, dan Ujang. Seluruhnya berasal dari Kota Bengkulu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Satu anggota komplotan pencuri besi penyangga menara listrik Sutet milik PLN akhirnya ditangkap polisi Padang Ulak Tanding Polres Rejang Lebong. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah barang hasil curian komplotan tersebut. Pelaku yakni Febi Irawan alias Dobit, warga desa Air Apo, Kecamatan Binduriang. Sementara penadah Ali Imron alias Baim, warga desa Taktoy, Kecamatan Padang Ulak Tanding. Kapan dia jualnya ke sini? Barang bukti kami amankan ke Polsek Padang Ulak Tanding, dan untuk modus pelaku mendatangi tower milik PLN dan menggunakan alat berupa kunci-kunci dan cuka parah. Jadi dia menggunakan cuka parah untuk memudahkan membuka baut. Setelah itu baru menggunakan kunci dan dia masukkan ke dalam karung. Lalu di sini ada satu unit motor Vario. Dengan motor ini dia membawa besi tersebut ke pengepul. Setidaknya sudah 4 menara yang besinya dicuri oleh pelaku bersama komplotannya. Besi-besi itu mereka jual ke penadah dengan harga Rp3.500 per kilogram. Sudah berapa lama ambil besi ini, Mas? Baru 2 kali. Untuk apa kita jual? Bahan rumah. Kalau nikah, Berapa orang anak? 1. Bahan rumah tuh beli apa aja, Bang? kopi dulu itu. Dipoto ya. Beli berapa? Ada beli perabotan juga, Bang? Kalau bagi hasilnya gimana, Bang? Yang ngambil bagi hasil. Berarti kita ngikut baik kemarin. Siapa yang ngajak? Dapat berapa, Bang? Dari 3 tower dapat berapa duit gitu, Bang? 1 teman ngambilnya. Berapa dapat duitnya kemarin? 150. 1 tower. Hingga saat ini polisi masih mendalami kasus tersangka dan memburu para pelaku lainnya. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Dua ibu rumah tangga masing-masing YS 51 tahun dan MY 39 tahun hanya bisa tertunduk saat ditangkap polisi. Keduanya diduga terlibat judi togel. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapat laporan maraknya judi togel di Kelurahan Pasar Muara Aman. Selain kedua tersangka, polisi juga meringkus seorang pria berinisial RF yang ikut mengelola lapak judi togel tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita 6 lembar potongan kertas togel, ponsel, uang tunai, buku ATM, dan tabungan. Tanggal 8 Juli pukul 11, anggota Bidum mendapat informasi bahwa ada kegiatan judi togel yang di Pasar Muara Aman. Di Pasar Muara Aman, akhirnya Bidum melakukan lidik dan alhamdulillah tertangkap. Selain mengungkap kasus perjudian, polisi juga mengungkap beberapa kasus kejahatan lainnya yang terjadi dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Di antaranya kasus pencurian, asusila, dan tindak kekerasan. Tim Liputan melaporkan dari Lebong.